Berbuatlah sesuka hatimu, kau pasti akan mati juga. Ini adalah bait-bait nasihat seorang ulama yang sudah mencapai derajat istiqomah dalam hidup. Nasihat untayan ulama yang sudah berumur 90 tahun kian terasa hikmahnya karena dia telah melalui kehidupan yang panjang. Di saat kini banyak orang digelari ulama. Namun dia malah tergelincir dalam berbagai masalah yang tak sesuai dengan isi dakwahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sebagai sebuah pencerahan. Banyak orang merasa karirnya akan sukses terus. Sehingga dia merasa karirnya adalah segala-galanya bagi hidupnya. Padahal kelak dia pasti pensiun dan menjadi tua tak berdaya apa-apa. Banyak orang merasa dirinya sehat terus. Sehingga dia merasa sombong dengan kesehatannya. Padahal suatu ketika dia akan sakit dan terbaring di tempat tidur tak berdaya apa-apa. Banyak orang merasa dirinya akan dihormati orang terus. Dia tak merasa bahwa suatu ketika dia akan jatuh dan namanya pun tak akan dikenang orang. Banyak orang menyangka jabatannya akan selalu seperti itu saja. Dia lupa seiring umur berjalan dia pun akan digantikan oleh yang muda-muda. Banyak orang lupa diri karena merasa hebat dan kaya raya. Dia lupa kebangkrutan bisa mendekatinya. Kesombongan dan lupa diri kerap mendekati diri manusia saat diri merasa banyak kelebihan dan saat kehidupan tak pernah kekurangan. Merasa diri memiliki nasib yang beruntung. Sementara menilai orang lain tidak seberuntung dirinya. Semua nikmat hidup hanya titipan sementara. Tak ada orang yang akan terus muda, tak ada orang yang akan terus sehat. Tak ada orang yang akan hidup selamanya. Semua pasti memiliki akhirnya. Semua nikmat akan memiliki endingnya pula. Semua kemegahan juga akan memiliki akhirnya pula. Semua pesta akan memiliki bubarnya. Semua pertemuan pasti ada perpisahannya juga. Ingatlah itu wahai jiwa yang lalai, ingatlah itu wahai jiwa yang terlena. Ingatlah itu wahai jiwa yang lupa. Wanita muda pasti akan tua dan mengalami menopause. Laki-laki muda pasti akan menjadi pria tua yang tak berdaya. Maka tak perlu sombong. Maka tak perlu merasa hebat dari siapapun. Maka tak perlu merasa lebih dari orang lain. Maka tak perlu merasa diri harus dihormati orang lain. Saat kita tak berdaya, maka satu persatu teman akan meninggalkan kita. Orang-orang yang dulunya dekat nanti akan menjauh semuanya. Karena watak manusia suka pada yang sedang sukses. Karena watak manusia suka pada yang sedang menjabat. Karena watak manusia suka pada yang sedang kaya raya. Namun semua itu akan berubah pula. Yang sekarang merasa ramai dan gembira, kelak juga akan merasakan kesepian dan sendirian. Yang sekarang merasa bugar dan sehat, kelak juga akan merasa sakit dan renta. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran menyindir manusia berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seorang ulama pernah menyindir para pendakwah agama yang merasa diri lebih dari manusia lain. Wahai orang yang digelari ustadz, kiai atau ulama. Ingatlah itu cuma sebutan manusia belaka. Janganlah dirimu terbuai dengan sebutan dan gelar dari manusia. Janganlah lupa bahwa kelak hisabmu justru akan lebih berat. Jika engkau berani mendakwahkan namun engkau tidak mengerjakannya, engkau menyuruh orang lain menutup aurat dan berjilbab.
Sementara keluargamu masih banyak yang buka aurat. Engkau mengatakan soal sunnah-sunnah Nabi, sementara dalam pergaulan sesama manusia engkau tidak menjalankannya. Betapa besar murka Allah pada manusia yang pandai mengatakannya namun tidak mengerjakannya. Agama adalah tanggung jawab, tiap diri akan ditanya tentangnya. Apakah benar ajaran agama itu dilaksanakannya? Atau cuma sekedar penghias bibirnya belaka? Seorang perempuan pernah menyatakan bahwa dulu dia punya suami yang suka pada sunnah Nabi. Suka pada kajian-kajian Islam, bahkan menyuruh istrinya menutup aurat rapat-rapat. Namun dia malah tidak memberikan contoh yang baik pada istri dan anaknya. Dengan tindak tanduk yang kasar dalam rumah tangga, yang sama sekali tidak mencerminkan sikap ahli agama. Hal beginilah yang menggoncangkan orang dari agamanya. Maka sesuaikanlah antara ucapan dan amalan. Jangan jadikan agama sekedar penghias dirimu. Jalankanlah dengan sebenar-benarnya. Masuklah ke dalam Islam secara kafaah. Jangan setengah-setengah. Ada pula seorang pria bercerita bahwa dulu dia punya istri yang menutup aurat. Istrinya bekerja di kantoran dan memiliki gaji yang lebih darinya. Istri yang berjilbab dan menutup aurat ini ramah dalam komunikasi dengan pria mana saja. Begitu pula di tempatnya bekerja. Lambat laun hati suami agak curiga. Apakah benar dia istri yang setia? Kebiasaan sang istri suka bernyanyi karaokean dengan laki-laki lain. Dan dari sanalah dia mengenal pergaulan bebas dengan laki-laki beristri. Dan dia terjerumus dalam perselingkuhan dengan beberapa laki-laki. Walau dia pandai menutupinya, namun akhirnya sang suami tahu juga. Berujung pada perceraian. Dan begitulah akibatnya. Jika lupa diri, maka janganlah kita lalai dan lupa. Janganlah terlalu membuat diri mempesona siapa saja. Jika jujur dan setia, maka buktikanlah dengan perbuatanmu, di depan pasanganmu maupun di belakangnya. Hidup ini ada pahit getirnya. Jangan mudah membaur dengan lawan jenis jika engkau ingin mempertahankan hubunganmu dengan pasanganmu dan menjaga kesetiaanmu. Karena tak ada hubungan pertemanan lawan jenis kecuali hati ikut bermain pula. Banyak wanita karir terlibat hubungan asmara dengan laki-laki beristri hanya karena pertemanan hubungan kerja pada awalnya. Syaitan menjerumuskan manusia dalam kesalahan dan dosa-dosa dengan berbagai macam cara. Maka berhati-hatilah dengan jerat-jerat iblis. Perempuan-perempuan yang bercerai muda akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, membuat ia benci pada laki-laki. Lalu wanita semacam itu membentuk komunitas istri-istri korban kekerasan suami, yang sama-sama anti dan benci laki-laki. Yang pada akhirnya syaitan menjerumuskan mereka dalam gelimang dosa maksiat seks sejenis alias lesbi. Banyak pejabat-pejabat yang korup hanya karena memenuhi permintaan istri di rumah. Istri pejabat yang suka kemewahan mendorong sang suami menjadi koruptor menghalalkan segala cara. Yang ada akhirnya sang suami terpidana dan anak-anaknya menanggung beban malu di sekolahnya karena dikatakan sebagai anak koruptor. Apa guna kemewahan jika itu dari hasil korupsi? Maka sadarilah dan jangan terlena dengan jabatan dunia. Betapa banyaknya jerat-jerat iblis memperdaya manusia. Bisa dari penderitaan, kesenangan, hiburan, pergaulan, kesuksesan, dan kegagalan.
Maka berhati-hatilah dan selalu mawas diri. Hanya pada Allah tempat berlindung dan kembali. Jika bisa kita merasa bahwa nikmat hidup hanya titipan, maka sadarlah kita menahan diri.